Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersua kembali saudara dalam program acara talk show yang mana pada pagi hari ini tentunya kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan mungkin kalaupun di antara pemirsa di rumah yang ada yang sedang tidak enak badan, staminanya tuh kurang fit ya. Kami berdoa semoga Anda semuanya bisa kembali sehat walafiat dan melaksanakan rutinitas seperti biasa. Dan saudara pemirsa, hari ini saya mengajak Anda untuk berinteraksi di fanpage Facebook TV Peduli. Kenapa? Temanya menarik seputar PTSL 2021 untuk masyarakat. Dan ini temanya menarik tentu saja. Untuk itu telah hadir bersama saya di studio. Ada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, ada Bapak Kamarudin SH, Magister Hukum. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dari suaranya sudah alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat dan juga semangat tentunya. Baik, ini kalau istilah PTSL sebagian masyarakat kita mungkin hanya pernah mendengar saja. Ini apa sih sebenarnya PTSL 2021 untuk masyarakat? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Saya Kepala Kantor BPN Kota Parepare mewakili teman-teman di BPN Parepare ingin menjelaskan bahwa PTSL itu sebenarnya ini sudah lama ada, mulai dari Prona. Setelah Prona ada namanya SMS, setelah SMS ada Proda, setelah itu namanya adjudikasi. Sekarang dengan pemerintahan Pak Jokowi mulai tahun 2017 itu kita mulai jalankan namanya pendaftaran sistematik lengkap. Apa intinya ini sebenarnya? Bagaimana seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, khususnya di Parepare itu semua terpetakan. Terpetakan dan terdaftar. Dalam artian bahwa tidak harus dia keluar haknya, tapi dia sudah terpetakan. Di dalam PTSL itu pun ada beberapa jenis klaster. Ada K1, itu data yuridisnya lengkap, data fisiknya lengkap, terbit sertifikat. K2, ini kalau ada yang sengketa. Apakah itu sengketa penguasaan, sengketa data yuridis, atau sengketa batas. Itu masuk K2. Ada lagi namanya K3.1, ada K3.2, ada K3.3 sampai K4. Kalau 3.1 ini ada karena gini Mbak, ya. Terkait ini kan sebenarnya PTSL itu mempermudah, menggampangkan. Tetapi tidak menggampangkan, dia mempermudah penerbitan sertifikat kepada masyarakat. Setahun 2017 itu dimulai di Parepare, 2018, 2019, 2020, dan sekarang 2001. 2001 itu anggaran yang disediakan oleh negara di kantor pertanahan Parepare itu 500 bidang PBT-nya, 500 bidang SHT-nya, 1.434 bidang untuk K4. Tapi kita sekarang lagi berusaha bagaimana bisa nanti, karena kita usahakan jadi desa lengkap. Jadi kita kalau bisa ada refocusing atau perubahan revisi penlog, kita bisa dapat 5.634 bidang K4. Kita tidak berusaha bagaimana nanti ke depan itu di 4 kelurahan yang tahun 2001 ini yang kita sudah tentukan jadi penglog itu Ujung Bulu, Ujung Sabang, Lapbukam, Lapade. Ini bagaimana nanti 3 kelurahan jadi kelurahan lengkap, sehingga kita harus melakukan revisi terkait itu. Tapi yang paling penting terkait PTSL ini adalah pertama partisipasi masyarakat, kedua kejujurannya. Ya, kita butuh kejujurannya Mbak, karena gini, yang now itu objeknya siapa, yang punya siapa kan berarti masyarakatnya sendiri. Sehingga di dalam ada satu tagline, asal Anda jujur dikasih sertifikat. Bagaimana kalau Anda tidak jujur dikasih sertifikat? Itu jadi masalah buat dia dan buat kita orang BPN. Nah, gitu Mbak. Jadi sebenarnya yang kami sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota, yang Pak Camat, Ujung, Pak Kapolres, Pak Kajari, yang setiap kita penyuluhan beliau hadir. Hadir di dalam tengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan apa sih tujuannya PTSL ini, bagaimana sih PTSL, apa sih hak dan kewajibannya. Saya kira itu Mbak. Baik, nah ini
pasti ada masyarakat bertanya begitu kan, karena memang seperti saya tertarik nih statementnya Bapak tadi, kalau jujur dikasih sertifikat dan memang ini adalah program pemerintah seperti itu, dan memang Bapak Jokowi bahkan beberapa tahun kemarin Bapak Jokowi sendiri yang menyerahkan langsung di Kota Parepare ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan ini pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya sistematis atau mungkin indikator yang perlu dilakukan untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ini sendiri Bapak? Jadi gini Mbak, terkait PTSL ini, itu ada tahapannya yang kita lihat, ada tahapannya yang kita mulai dari perencanaan. Kita perencanaan bercerita data. Data itu kan kita sudah semua menggunakan, mohon maaf nih Mbak, BPN itu sekarang sudah by system semua. Jadi kita bisa ngelihat data yang sudah terdaftar, data yang belum terdaftar, berapa estimasi yang akan kita sertifikatkan. Itu di tahapannya perencanaan. Setelah perencanaan nanti kita tahapannya namanya persiapan. Setelah persiapan baru kita bentuk tim yang PTSL itu. Setelah itu baru kita melakukan penyuluhan dan melakukan puldatan dan puldasik. Semua ini adalah kita libatkan masyarakat, pejabat kelurahan, jadi kecamatan. Kenapa? Supaya dia lebih tahu wilayahnya terkait itu, lebih tahu di wilayah, mengerti wilayahnya bahwa inilah wilayah saya, dan kita minta ke dia itu satu lagi Mbak, mulai masyarakatnya, pejabatnya harus jujur. Ya, kembali lagi kepada kejujuran ya. Jadi gini Mbak, kami di BPN itu filosofinya berpikir begini, jangan sampai saya kasih sertifikat, Anda terima sertifikat, kami nanti yang berhubungan dengan penegak hukum. Saya nggak mau. Artinya kita mau clear and clean. Anda terima sertifikat, kami di BPN juga. Nanti Mbak tanya saya, bagaimana biayanya? Nah itu dia. Bagaimana sebelum Mbak tanya biaya, saya jelaskan biayanya. Silakan. Terkait pembiayaan itu ditanggung oleh negara. Baik. Nah, ini perlu saya tanya, yang mana ditanggung oleh negara? Pertama dari persiapan, ada namanya penyuluhan, ada namanya puldatan, puldasiknya, sampai produk penerimaan sertifikat itu ditanggung negara. Jadi semua kegiatan yang berhubungan di BPN ditanggung oleh negara. Semua kegiatan yang berhubungan dengan BPN ditanggung oleh negara. Jadi apa yang kegiatan di BPN ditanggung negara. Tapi di situ ada hak dan kewajiban. Baik. Apa haknya itu masyarakat? Kalau berkasnya lengkap. Kelengkapan masyarakat, kelengkapan berkas masyarakat ini tidak dibiayai oleh pemerintah. Contoh, materai, patok. Kalau dia ada surat-surat terkait jual beli, kewajibannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu Mbak. Jadi sebenarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan BPN itu dibayar oleh negara. Jadi kalau tidak ada istilahnya lagi pemohon enggak, karena kita yang mendata. Jadi cuma calon peserta dan peserta PTSL itu Mbak. Oke, ini penting karena pertanggungjawabannya di dunia akhirat ya Pak. Persoalan tanah gitu. Benar Mbak. Baik, ini pasti seperti dikatakan tadi Bapak Kepala Kantor Pertanahan sendiri Bapak Kamarudin, izin Bapak. Ini kan memang tadi ada beberapa tahapan yang sudah disampaikan kepada pemirsa di rumah. Tapi sekali lagi ada pemahaman yang perlu disampaikan kepada pemirsa kita seputar efisiensi dan efektivitas daripada pelaksanaan PTSL itu sendiri sebenarnya. Jadi kadang kan masyarakat kita sudah mau cepat, tidak mau ribet, kan gitu Pak orang kita. Sudah mau ditanggung oleh negara, tidak mau susah-susah. Nah kemudian selalu, untung tadi Bapak menggarisbawahi bahwa memang ada yang ditanggung negara. Kecuali, nah ini silakan Bapak seputar efektivitas dan efisiensinya itu. Terkait kegiatan PTSL itu pemerintah sudah mengambil kebijakan. Mengambil kebijakan di Juknisnya bercerita bahwa kalau biasanya pendaftaran pertama kali itu diumumkan 30 hari kalau sistematik, 60 hari kalau sporadik, karena ini kegiatan sistematik semestinya 30 hari aturan, tapi pemerintah mengambil kebijakan untuk 14 hari. 14 hari diumumkan. Sehingga kenapa? Kita waktu itu penyuluhan sudah menyampaikan ke masyarakat
karena yang tahun ini tuh yang saya tadi sudah sebutkan tadi 4 kelurahan itu, bahwa kalau semua aktif dan partisipasi dalam pelaksanaan ini, kita target yang paling lama April udah selesai 500 bidang itu. April tahun 2021 nih. 2021. Tapi itu kuncinya, masyarakatnya harus aktif. Masyarakatnya harus aktif untuk yang sudah masuk peserta melengkapi datanya segala macam, masang tanda batasnya. Karena yang masalah ini, Mbak, terkait dengan batas. Batas ini berdasarkan aturan itu ada kesepakatan para pihak. Jadi di sebelah utaranya, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah timur, itu ada, dia harus sepakat pasang tanda batas. Kalau belum ada batasnya. Tapi ini di Parepare, kebanyakan saya lihat ada bangunan. Sudah ada bangunannya. Kalau ada bangunannya nggak perlu. Karena waktu membangun sudah pasti ada tanda batasnya. Terkait efektivitas waktu, semua kita press waktunya. Kita pakai time schedule. Untuk kegiatan pendataan yuridisnya, pengukuran data fisiknya, sampai prosesnya, sampai segala-galanya, sampai terbit sertifikatnya, kita sudah buatkan time schedule-nya. Awal April itu selesai. Masyarakat terima. Targetnya. Baik. Nah, ini tapi kan mungkin ini baru pemirsa kita baru nyambung ini Bapak. Mungkin bisa ditegaskan kembali karena jangan sampai masyarakat Parepare saat ini kepikiran bahwa sebenarnya saya sih sendiri mau menegaskan bahwa pastikan bahwa tempat kelurahan Anda memang adalah dijadikan objek PTSL karena saya kan di Parepare, kenapa tidak bisa? Kenapa ini? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ini baru gabung nih kayaknya ini. Silakan, silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Karena keterbatasan anggaran oleh pemerintah sehingga kita dibatasi oleh wilayah yang kita perlu tetapkan sebagai penglok tahun 2021. Kedua, yang tadi itu Mbak, persiapan bahwa kita melaksanakan ini ada target untuk menghasilkan desa lengkap. Kita menghasilkan kelurahan lengkap. Kelurahan lengkap berdasarkan data yang memungkinkan kita kerja dengan anggaran negara. Tahun ini yang bisa lengkap itu Ujung Bulu, Lak Bukang, dengan Ujung Sabang. Kenapa kita gini? Berdasarkan data kita di kantor pertanahan, dengan anggaran seperti itu, ini yang bisa jadi desa lengkap. Karena filosofinya gini Mbak, baik. Di dalam juknis kita itu ada istilah mendekat, merapat, dan menyeluruh. Jadi filosofinya N+1. N-nya itu ini Lak Bukang, Ujung Bulu, Ujung Sabang. Plus satunya Lapat D. Nah, semua nanti kelurahan di Parepare itu akan jadi kelurahan lengkap. Ujung-ujungnya nanti akan semua nanti terlayani. Sampai dengan target pemerintah Parepare itu bisa jadi kota lengkap 2023. Tapi dipres lagi 2002. Tapi kita harus berhitung kalau anggarannya memenuhi, ya kemungkinan 2002 clear itu kota lengkap. Kalau tidak ya mungkin 2023 baru kita clear. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana Bapak saya berada di salah satu kelurahan ini ya, tapi bukti kepemilikan tanah saya tidak lengkap seperti itu. Bagaimana ini Pak? Gini, kalau terkait bukti hak lengkap tidak lengkap, waktu saya penyuluhan sudah saya kasih tahu. Baik. Tolong baca di dalam PP 24 pasal 23 dan pasal 24. Apa itu pasal 23? Itu hak lama dan hak baru dan hak lama. Hak baru apa? Ada surat pernyataan penguasaan. Surat penguasaannya, benar-benar tanahnya dia. Nah, yang begini Mbak, ada kemungkinan dia yang kuasai, tapi bukan haknya. Orang lain disuruh tinggal di situ, itu jadi masalah. Oke, saya kasih Mbak, saya punya tanah. Oke Pak, ini duduk kerjain kita tanah saya di sini. Iya. Bukan hakmu ini, cuma dia yang kelola. Itu yang kita takut. Saya cuma numpang tinggal di situ aja. Oke. Itu yang kita takutkan. Kalau dia membuat pernyataan penguasaan fisik saja, karena sebenarnya dibuat perkecil oleh pemerintah, dipermudah, tapi bukan menggampangkan loh. Iya. Beda Pak ya, beda. Itu hal yang berbeda. Sehingga kita menyampaikan selama Anda jujur dan Anda meyakini itu haknya, cuma dia surat pernyataan penguasaannya disaksikan oleh orang saksi, diketahui oleh lurah, udah selesai. Kalau itu tanah negara. Tapi kalau tanah milik bercerita historinya, bekas tanah milik mana ini mana ada penguasaannya.
dikuasai 20 tahun berturut-turut atau oleh pihak lain tapi berkesinambungan ada penguasaannya 20 tahun. Jadi kita mencerita historinya. Dari mana boleh. Karena kalau kita menggampangkan, Mbak, itu saya takutkan tadi. Kalau pemerintah tidak jujur dalam menyampaikan ke kita, itu yang agak ruwet nanti ke depan. Karena saya sih senang di Parepare nih, Mbak. Wilayahnya kecil, pemohonnya sedikit. Dulunya saya di Makassar, Mbak. Setiap hari saya tanda tangan untuk balik nama itu 200 sampai 300. Wow, di Makassar. Per hari. Per hari. Di Parepare 10 sampai 15. Jadi saya anggap ini kerjaan jauh panggang lah dari api. Makanya bagaimana kita bisa memperbaiki layanan. Itu Mbak. Terkait PTSL mungkin saya sampaikan juga ke Bapak Ibu. Tolong nanti pemeriksa kalau mau ngurus langsung ke BPN. Nggak usah pakai pihak ketiga. Semua kita layanan kita semua e-payment kok. Nggak ada cash payment. Semua e-payment. Tapi ini kita minta masyarakatnya sadar. Makanya artinya gini, saya sudah menyampaikan staf saya, ada 2 harus dirubah. Pertama mindsetnya, kedua kulturnya. Jadi bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia melayani. Dua-duanya harus dikombin. Jadi harus berubah jadi dari pola pikir menjadi pola perilaku seperti itu Bapak ya. Cocok. Cocok. Cocok sekali jadi. Cocok sekali, Dan Pak. yang pasti apa namanya tadi yang mau saya garis bawahi, saya mau underline dari statement Bapak tadi, mohon izin adalah seputar langsung ke sana. Ya, jangan mungkin mohon maaf ada pihak tertentu, oknum tertentu yang nanti saya yang urus ini, tapi kan sekarang seperti saya bilang tadi, Bapak juga menegaskan tidak digampangkan tapi insya Allah dimudahkan. Dengan catatan kalau ke kantor pertanahan tetap gunakan protokol kesehatan. Itu paling penting. Itu yang penting, Pak. Itu yang penting prokesnya. Baik, saudara, kita jeda dulu. Saya masih akan segera kembali dengan narasumber saya luar biasa, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, sesaat lagi. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Baik, saudara, Anda masih bersama kami seputar PTSL 2021 ya, yang mana tadi di segmen sebelumnya kita sudah diskusi soal itu, tapi bagi Anda yang masih ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan di fanpage Facebook TV Peduli ya, dan akan langsung kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, ini muncul beberapa pertanyaan dari pemirsa kita. Bapak izin, ini Pak, kalau saya sudah berada di wilayah yang Bapak sebutkan tadi, mekanisme yang perlu saya lakukan sebagai tahap awal itu seperti apa, Bapak? Mohon petunjuk katanya, silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih pemirsa TV Peduli yang sudah aktif memberikan pertanyaan, dan saya harap ini lebih banyak lagi supaya lebih jelas lagi. Kalau Anda berada di kelurahan yang sebut tadi, di sana ada pendata yuridis dari BPN. Poskonya di kantor lurah. Nanti tolong ketemu di sana. Tanyakan di kantor lurah bahwa saya ingin menjadi peserta PTSL. Nanti akan diedukasi oleh tim PTSL yang ada di kelurahan tersebut. Tim PTSL itu terdiri dari ibu lurahnya atau pak lurahnya, 2 pegawai kelurahan, tambah 2 pegawai BPN untuk puldadisnya tadi, dan ditambah pengukurnya 1-2 tim di sana. Jadi saya pikir yang penting ibu ke kantor lurah, nanti nanya saya mau mendaftar, nanti ditunjukkan oleh pegawai kelurahan bahwa inilah tim pendata yuridis. Karena kita kerjasama dengan kelurahan, karena beliaulah yang tahu masyarakatnya, baru nanti kita jelaskan inilah persyaratan-persyaratannya. Dan kemarin kalau karena kemarin kita penyuluhan itu masih terkait prokes, jadi kita batasi. Kita batasi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan baik oleh RT RW-nya maupun masyarakat menyampaikan ke masyarakat. Nanti itu. Tapi itu tidak ada masalah. Kalau silahkan nanti ketemu di tim PTSL yang ada di kelurahan tersebut. Dan dia pasti akan ramah, dan kita akan mencari yang mana belum bersertifikat. Kita cari. Oh, menjemput bola ya Pak? Jemput bola, bukan lagi menjemput ini, tembak bola. Langsung gol. Gitu. Jadi ini artinya kalau jemput bola itu, ini semua prosesnya di kelurahan. Baik. Nanti tanda tangannya di kelurahan juga. Nah, semua kan menggunakan by aplikasi. Jadi nanti di kelurahan dia nginput, kalau sudah proses segala macam, mungkin kalau nyetak sertifikatnya bawa ke kantor, tapi prosesnya sebelum itu di kelurahan. Baik, nah ini sebenarnya saya sih tidak begitu nyaman mengungkap soal ini, tetapi mungkin sebelum dipare-pare tentunya Bapak sudah aral melintang di dalam dunia pertanian beberapa daerah, termasuk sebelumnya di Kota Makassar seperti itu. Nah, ini muncul beberapa asumsi dari masyarakat. Bagaimana Bapak kalau misalnya ada warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan tata negara seperti itu gitu kan? Kalau misal, apakah kami bisa mengajukan keberatan atau mungkin proses lain banding misal atau gimana gitu? Silakan Bapak. Ini terkait kalau peradilan itu kan apa yang dikeluarkan oleh pejabat negara menjadi putusan objek tata usaha negara. Kalau Anda merasa tidak puas, kita kan BPN bercita administrasi. Baik. Administrasi. Kalau Anda lampirkan alasannya sudah memenuhi persyaratan yang normatif, sesuai aturan yang berlaku, diproses sampai terbit sertifikat tidak ada apa-apa, kita tidak melihat materialnya, tapi melihat dari data yuridis formalnya saja kita cerita. Tapi kalau ada yang merasa dirugikan, silahkan. Boleh yang Bapak Ibu inginkan tadi, karena ini menyangkut haknya, boleh ditunkan, tidak masalah. Karena maksudnya itu arah untuk menggugat. Ya. Cuma yang saya selalu ingatkan, bahwa kita di negara asas hukumnya negatif, berpotensi positif, sebagaimana diamanatkan dalam PP 24 tahun 97, itu konsepnya selama bisa dibuktikan terbalik bisa. Tapi kalau kita nanti asasnya sudah positif, karena arahnya ke sana. Kenapa saya arahnya ke sana? Karena kalau tidak, sertifikat itu artinya memberi kepastian hak kepada orang. Tapi ternyata tidak pasti. Orang yang investasi nggak mau. Nah sekarang makanya kalau nanti, saya cerita jauh nih Mbak ya, kalau nanti ini semua desa sudah menjadi kelurahan lengkap, nanti dinyatakan dia lengkap, nanti itu akan menjadi hukum positif. Bagi sertifikat orang dikeluarkan tidak bisa lagi digugat tun.
Artinya person to person nggak, berarti dia menggugat negara. Kedepannya ini bukan sekarang, kedepannya Mbak. Baik. Kedepannya, yaitu. Nah, tapi saya sih selalu berprasangka baik ya. Kalau misalnya Nawait seperti ditegaskan, mungkin Ibu atau Bapak yang mengirimkan pertanyaan ini menyimak di segmen awal bahwa tadi kan asal Anda jujur dikasih sertifikat. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak pas di awal sehingga gugatan itu lahir. Apalagi kalau waris Mbak. Waris itu yang agak riskan. Iya. Asli warisnya 10. Ya. Karena kebanyakan orang kita itu yang nyari nafkah di luar dari daerahnya masih kayak di luar Parepare, ya tinggal cuma 3. Yang dikasih masuk cuma 3. Atau yang kasih masuk cuma 7, 3-nya nggak ada. Nah, itu yang jadi. Ini saya bilang itu kuncinya. Jujur. Iya, iya. Anda jujur. Ya. Jujur itu apa? Berani. Ya. Jujur itu berarti kalau tagline-nya KPK? Iya, iya. Berani jujur. Berani jujur. Itu. Kita juga harus berani jujur. Iya, yang pasti kalau saya sih yakin ya, Nawait itu yang baik pasti melahirkan sesuatu yang baik. Kalau misalnya memang sudah ada yang janggal ya, jangan disalahkan keadaan kalau misalnya nanti muncul seperti tadi. Tapi yang pasti pemerintah akan memberikan solusi dari setiap perkara yang ada. Ya, tapi sih jangan sampai seperti itulah. Baik, kita izin Bapak kita jeda dulu Saudara, saya masih akan segera kembali selepas ini. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik Saudara, masih bersama kami dengan tim yang menarik sekali untuk kita ulas dan sayang jika Anda lewatkan karena ini informasi yang begitu bermanfaat. Dan mungkin kita sampai di segmen terakhir, Bapak izin seputar masyarakat ingin sekali mendapatkan mungkin informasi akurat seputar pelayanan yang akan diberikan secara paripurna oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, seperti apa penjabarannya? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi saya menyampaikan bahwa pelayanan kita sebenarnya kan sudah diatur dalam Perkaban 1/2010. Jangka waktu, alasat yang harus dilampirkan, dan biaya. Nah, sekarang semua kegiatan di BPN itu sudah dengan by sistem aplikasi. Alasatnya, waktunya plus biayanya sudah pasti. Ini yang diberi kepastian. Tapi kadang-kadang kan ada masyarakat enggan masuk ke kantor, dia lebih bagus suruh orang. Kalau dia sendiri yang masuk, itu lebih bagus. Gini, saya tegaskan,
terkait semua peralihan hak, semua ya peralihan hak atau pemberian data itu kita kantor pertanahan sudah ngecap 2 hari jadi. Itu kita buat sistem SMS broadcast. Jadi Mbak nanti kalau sudah selesai barangnya, by system akan menyampaikan bahwa proses pendaftaran di BPN itu sudah selesai. Jadi kita kerjasama dengan suatu provider terkait dengan penyampaian layanan BPN. Jadi kita apa intinya bagi kita ini sebenarnya adalah bagaimana semua masyarakat bisa puas. Tapi barang tentu tidak semua apa yang kita layani itu masyarakat puas. Tapi kami di BPN artinya mungkin pasti ada kekurangan terkait itu. Jadi terkait itu saya pohon kritiknya nggak masalah, asal membangun. Betul. Sampaikan ke kita, ini ada masalah ini. Boleh lewat surat, boleh lewat email, ada aplikasi lapor. Itu on time kita lihat itu. Karena dia by sistem itu Mbak. Jadi saya pikir apa yang pemirsa atau pengguna jasa pertanahan itu masih ada yang belum puas, saya harap nggak apa-apa lah. Cuma tolong nanti kita dikasih masukan. Yang saya intinya menyatakan bahwa kami di BPN siap menerima masukan untuk perbaikan layanan. Karena apa maksudnya itu? Ini untuk masyarakat Parepare. Kita hadir di sini untuk melayani masyarakat Parepare. Makanya saya bilang tadi Mbak, ada 2 hal yang harus dirubah dalam filosofi berpikir terkait dengan kantor pelayanan. Pertama itu mindsetnya, kedua kultur. Jadi cara kerjanya dan cara berpikirnya. Bagaimana bisa berkolaborasi nanti itu sehingga dia menghasilkan layanan yang baik. Layanan yang baik itu bukan hanya cepat, tetapi dia akurat. Datanya dipakai akurat, orang yang bermohon puas. Artinya gini, saya memuaskan bukan karena ada sesuatu, tidak. Memuaskan karena memang datanya cukup untuk diproses di pertanahan. Dan yang ini kita ke depan akan kita akan buat suatu loket pelayanan di kantor BPN yang lebih bagus, yang lagi jalan ini, lagi kita proses ini. Sudah kita berjalan antara 75 sampai 80%. Nanti saya undang dari TV Peduli untuk ikut nanti meliput bagaimana sih kinerja di BPN itu, bagaimana prosesnya. Karena kalau orang tidak melihat proses, bilang gampang. Tapi ada proses yang perlu dilalui. Ada beberapa kegiatan-kegiatan itu yang harus membutuhkan ini, tetapi itu kan kesalahan masa lalu. Cuma kita bukan menanggung kesalahannya, tapi bagaimana kita memperbaiki kekeliruannya. Pola-pola lama. Pola-pola lama itu. Karena merubah pola pikir, merubah budaya berpikir itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan. Lebih gampang melanggar hukum daripada melanggar budaya itu. gitu. Jadi kita harus merubah Mbak. Saya harus seperti itu. Artinya gini loh. Kita kan ini sudah digaji oleh negara. Betul. Bagaimana kita melayani masyarakat dengan baik. Tapi nanti ditanya masyarakat yang mana? Ya saya seperti itu, masyarakat yang benar-benar ingin dilayani. Kan kadang-kadang juga kita pusing. Kadang-kadang ya kita pusing. Sudah digini kayak gini ya. Tapi akhirnya tidak instan juga layanan PBN itu. Yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan lagi, Parepare ini kota lama. Di sini ada beberapa sertifikat yang nomor haknya ada, gambarnya tidak ada. Tapi aturan mengatakan pada waktu itu bisa. Ini kita lagi benahi bagaimana semua terpetakan. Sehingga kemarin saya sudah menghadap sama Ibu Asisten 2 dengan Pak Sekda, dengan Pak Wali, bagaimana kalau kita laksanakan namanya sensus sertifikat. Jadi kita mau mensensus semua sertifikat orang, baru kita yang tidak dipetakan kita petakan. Tapi ini kan ada lagi biaya operasional. Ya. Ini yang harus kita tanggung, siapa yang biayai? Bagaimana take and give-nya? Kemarin sudah saya tawari ke Ibu Asisten 2, saya sudah sampaikan gini Bu, bagaimana nanti kalau NOP itu one to one, bukan one to money, atau money to money enggak, kita mau one to one. Jadi begitu nanti dia terdaftar di BPN atas nama ibu lah, tapi dipecah, nanti keluar otomatis ini NOP-nya, sejumlah pecahannya.
Nanti bagaimana nanti ke depan itu kalau dia beralih, otomatis juga beralih nopnya di Bapenda. Jadi nanti kita akan bentuk suatu tim, kan sekarang ini sudah online host to host. Nanti itu satu untuk kerjaan. Sekarang nanti kita buat lagi apa inovasi-inovasi yang bisa membantu pihak pemerintah kota dan BPN. Kita ke depan bagaimana bisa bersinergi terkait ini. Yang pasti tidak ada diskriminasi. Oh, enggak ada. Enggak ada diskriminasi. Enggak ada diskriminasi. Sama sekali. Sama semua. Iya. Jadi kalau misalnya seperti yang dijelaskan Bapak tadi bahwa izin kalau misalnya saya ya mau memasukkan permohonan mungkin Bapak ya, kemudian ada si B juga. Kemudian mungkin si B jauh lebih cepat selesai. Ini yang harus dipahami bahwa memang mungkin mereka semuanya lengkap. Ya. Atau mungkin seperti itu Bapak Jadi, ya, mohon diluruskan. Saya tambahkan Mbak. Oke. Untuk beberapa kelurahan kayak Ujung Bulu, Ujung Sabang itu hanya 50 bidang, K1. Artinya yang terbit sertifikatnya. Di sini yang banyak K4-nya, optimalisasi, perbaikan data ini. Nah, K4. Kalau dia bukan itu 100 bidang untuk sertifikat. Nah, kalau di Lapak D 300. Ini kenapa begini? Kan anggaran negara bercerita begitu. Kita mengaturnya sesuai dengan yang dibiayai atau yang disediakan anggaran negara dan DIPA. Jadi kalau di sini 50 ini 50, dia harus siapa yang mesti cepat selesai. Tapi nanti bidang tanahnya pun kalau dia tidak sempat untuk terbit haknya karena melebihi target, itu nanti tetap diukur. Jadi nanti kalau dia berbohong itu ada kejahatan. Karena filosofinya PT Sel ini kita mau mengukur semua bidang tanah yang ada. Jadi apapun itu tetap ada klarifikasi data. Iya, tetap ada klarifikasi data. Benar, Begitu Mbak. benar. Baik. Nah ini Bapak izin kita di 52 menit bergeser dari pukul 10 di segmen terakhir tepatnya ada yang ingin disampaikan mungkin juga himbauan atau mungkin penyampaian kepada pemirsa kita seputar PTSL 2021. Sedikit saja silakan. Oke, terima kasih Mbak. Saya close statement saja. Satu, asal Anda jujur mesti dapat sertifikat. Asal Anda jujur dapat sertifikat. Lengkapi data Anda, nanti ketemu lurah dan ketemu tim PT Sel yang ada di sana. Karena teman-teman petugas PT Sel tidak standby di lurah, tapi dia mesti door to door ke rumah yang akan menjadi peserta PT Sel. Tolong nanti dilaporkan ke petugas PT Sel ataupun laporkan ke kantor kalau ada yang merasa didiskriminasi. Pada prinsipnya tidak ada diskriminasi, sama semua, mau laki-laki, mau perempuan, mau tukang beca, sama di mata pelayanan PT Sel ini, Mbak. Saya kira itu Mbak statement saya, Mbak. Terima kasih banyak, singkat, jelas dan padat. Semoga ini bermanfaat informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Dan sedikit mungkin saya tegaskan kepada pemirsa di rumah, jikalau ada kepengurusan apapun, modelnya koordinasi dengan pihak yang benar. Nah ini, koordinasi dengan pihak yang benar, kemudian mungkin ada pertanyaan, ada apa, silakan langsung ke kantor pertanahan karena pelayanan akan dilakukan secepat mungkin, cepat dan akurat, seperti itu. Dan yang pasti saudara, sebelum kita pamit, mohon izin Bapak kami kembali menegaskan kepada pemirsa di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Semoga kita tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ingat, boleh keluar rumah untuk hal yang penting dan mendesak, tetapi tetap tegakkan protokol kesehatan, memakai masker atau memakai face shield, kemudian juga jaga jarak, rajin cuci tangan ya, seperti itu, sehingga aktivitas tetap jalan Pak. Kita juga pulang ke rumah tidak membawa apa-apa selain oleh-oleh. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak, selamat bekerja. Terima kasih, Mbak. Dan semoga ini bisa berjalan lancar sesuai target bulan April 2021 Pak ya. Baik, terima kasih. Dan saudara, sampai di sini saya menemani Anda untuk tema seputar PTSL atau 2021 ini ya, potensi permasalahan pendaftaran ini yang mudah-mudahan nanti tidak ada kendala di prosesnya di tengah jalan dan bisa berakhir dengan baik dan Anda semua mendapatkan sertifikat, dan jangan sampai, kita berharap semoga tidak ada apa-apa lah seperti itu. Amin. Saya pamit saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih untuk yang sudah bertanya ya.